Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah aplikasi pengolah data untuk kelas KGS 19.2. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 10 Juli 2020. Pada sore hari ini kita masuk pada pertemuan yang ke-16. Sebelum perkuliahan saya mulai, mungkin saya akan menginformasikan beberapa hal yang saya rasa cukup penting. Yang pertama, yaitu bagi mahasiswa kelas KGS 19.2 yang masih memiliki tanggungan untuk tugas ataupun ujian tengah semester untuk segera melengkapi, karena sebentar lagi kita akan menghadapi ujian akhir semester. Syaratnya tidak ada tanggungan untuk UTS maupun tugas-tugas sebelumnya untuk mengikuti ujian akhir semester nanti. Kemudian yang kedua, untuk pertemuan ini nanti akan ada tugas praktikum ya, di mana untuk kelas KGS 19.2 ini saya minta dikumpulkan pada minggu ini juga, sehingga saya minta nanti Anda selesai mengikuti perkuliahan saya bisa langsung praktek gitu, kemudian bisa langsung dikirimkan di classroom seperti biasa. Nah, ini untuk tugas penentu sebelum kita melaksanakan ujian akhir semester. Baiklah, mahasiswaku kelas KGS 19.2, kita langsung saja masuk pada materi minggu ini. Pada sore hari ini, saya akan membahas tentang tema report, jadi masih sama dengan minggu sebelumnya. Harapannya bagi yang kemarin mungkin masih menemukan kendala atau masih belum paham tentang pembuatan report, ini bisa diberikan tambahan wawasan ya, sehingga Anda nanti bisa segera mencoba, karena setelah pertemuan ini nanti ada tugas untuk praktek. Baiklah, mungkin saya akan mereview sedikit untuk materi kita pada sore hari ini, yaitu tentang pembuatan report. Jadi di sini sesuai dengan arti katanya bahwa report itu suatu objek dari database yang digunakan untuk menampilkan hasil olahan data. Ya, di mana untuk report sendiri ini memiliki bahan dasar ada dua. Jadi bisa menggunakan tabel atau menggunakan query. Nah, kalau masih ada yang bingung perbedaan tabel dengan query, bahwa tabel itu fokus pada satu data saja. Sebagai contoh, misalkan kita membuat tabel barang. Berarti isinya hanya identitas barang tersebut. Contohnya kode barang, nama barang, jenis barang, harga barang per unit, misalkan seperti itu. Nah, sedangkan query ini merupakan gabungan dari minimal dua buah tabel. Sehingga kalau kita lihat dari sisi informasinya, itu lebih komplit yang query. Nah, query ini juga bisa menjadi pilihan ketika kita akan membuat report tanpa kita itu harus menggabungkan beberapa tabel, karena toh di query sudah digabungkan. Jadi ini secara bahan tuh lebih komplit, lebih simpel seperti itu. Tidak harus satu-satu seperti kalau kita menggunakan bahan tabel. Nah, di sini nanti bebas Anda mau menggunakan tabel atau query, tergantung dari report apa yang ingin Anda sampaikan. Kalau kira-kira laporan yang ingin Anda sampaikan itu isinya lebih kompleks, maka yang dapat membantu Anda untuk membuat tampilan report tadi menjadi lebih informatif adalah query. Ya. Tetapi kalau Anda hanya ingin menampilkan report satu data saja atau satu informasi saja, maka kita bisa memilih bahan dasar tabel. Nah, itu yang bisa saya reviewkan dari pengertian report maupun bahan dasarnya. Nah, kemudian untuk pembuatan report sendiri itu sebetulnya bisa melalui beberapa cara.
Cuman di sini untuk kelas KGS 192 saya mengajarkan cara yaitu report wizard. Report wizard ini adalah suatu cara yang lebih simpel di mana kita nanti melalui sebuah step by step untuk membuat sebuah report. Nah, jadi step by step itu harus kita lalui terlebih dahulu, kita ikuti petunjuknya, kita penuhi syarat-syaratnya dari step satu ke step yang lain. Kalau sudah selesai, nanti itu akan langsung jadi otomatis. Nah, cuman bedanya kalau di report wizard ini, dari sisi layout atau tampilan report, itu sudah disiapkan oleh sistem. Kita tinggal memilih, seperti itu. Nah, mungkin ada sedikit kendala ketika report itu sudah jadi. Ketika sudah jadi, mungkin ada di antara kita yang merasa kurang pas dengan tampilan layout yang sudah disiapkan oleh sistem. Nah, bagaimana solusinya kalau kita ingin mengubah tampilan tersebut? Jadi, Anda yang menggunakan mode report wizard untuk membuat report tidak perlu khawatir seandainya ingin melakukan perubahan terhadap desain, ya, desain utama karena mungkin tidak merasa cocok dengan layout yang disediakan oleh sistem, kita masih tetap bisa melakukan perubahan dengan cara memilih desain view untuk reportnya. Dan nanti kita desain secara manual di situ untuk diperbaiki sesuai keinginan dari kita. Nah, itu tadi untuk cara pembuatan report. Nah, di sini ditunjukkan dari tampilan yang minggu sebelumnya, itu di sini kita ada cara membuat, begitu klik create, nanti kita langsung fokus pada area report di sini. Jadi ini kan terbagi ada table, ada query, ada form ya. Kemudian ada report, ada modul, makro ya. Di sini kita fokusnya yang area report saja. Kemudian nanti Anda cari report wizard, kemudian diklik. Nah, ini adalah step by step ketika kita akan masuk atau membuat report secara wizard. Yang pertama di sini Anda diminta untuk memilih bahan dasar. Seperti yang saya informasikan di depan tadi, bahan dasar bisa berupa tabel atau query, tergantung dari report apa yang ingin Anda buat. Kalau Anda merasa ingin komplit informasinya, bisa saja gunakan query, karena query itu tidak mungkin satu tabel, dia minimal 2 buah tabel atau lebih. Ya. Nah, di sini dicontohkan kita membuat dari bahan dasar tabel barang. Kemudian di bagian step ini kita diminta untuk memilih field yang diinginkan untuk ditampilkan. Nah, kalau kita memilihnya satu persatu, gunakan tombol yang ini. Kalau kita memilihnya sekalian semuanya, maka pergunakan tombol yang double ini. Nah, seandainya dari selected field tadi Anda merasa ragu, kemudian Anda ingin kembalikan ke kotak kiri lagi, maka kalau ingin mengembalikan satu persatu field, gunakan tombol yang ini. Kalau ingin mengembalikan semuanya, gunakan tombol yang double. Ya, ini pilihan field yang diinginkan. Hati-hati dengan istilah ini, jadi jangan sampai bingung. Pada aplikasi pengolah data ini Anda harus paham apakah itu tabel, apakah itu database, dan apakah itu field. Ya, kalau tabel itu seperti ini nama-nama tabelnya. Nah, kalau database itu contohnya kemarin seperti jobs 2, itu nama database-nya. Kalau field itu seperti ini, ada kobar, ada nabar, ada nusuk, ada kategori, dan lain-lain. Ya. Nah, kemudian berikutnya di sini adalah penentuan untuk judul kolomnya. Seandainya Anda menginginkan ada perubahan susunan, jadi katakanlah pengen nosub ini ada di bagian paling depan, maka bisa disorot untuk nosubnya ini, kemudian kita prioritaskan dengan menggunakan tombol atas dan bawah ini. Ini untuk menggeser posisi daripada nama atau judul fieldnya ini yang nanti akan menjadi
judul kolom pada tampilan report Anda. Kalau sekiranya tidak ada perubahan di sini, abaikan saja pada step yang ini, kemudian Anda klik tombol next. Nah, pada step ini kita sampai pada tahapan di mana diminta untuk mengurutkan record atau field yang Anda inginkan. Ya, seandainya tidak diinginkan, ya udah diabaikan aja, klik tombol next, tidak ada masalah. Nah, mungkin di sini ada kita ingin menambahkan, nanti kalau ini diklik itu akan muncul list daftar field seperti ini ya, daftar field yang tadi masuk, tulis, kita tinggal milih. Nah, nanti akan di sini ada opsi apakah akan diurutkan secara ascending ataukah descending. Kalau ascending itu berarti urut dari A sampai Z, kalau descending berarti kebalikannya, dari Z sampai ke A, seperti itu. Nah, misalkan ada pertanyaan, apakah bisa seandainya kobarnya ascending, ngabarnya descending? Bisa saja, nggak ada masalah. Karena di sini tuh optional, sifatnya itu silahkan Anda mengurutkan sesuai yang Anda inginkan. Sudah disediakan pada step ini oleh sistem. Jadi seandainya Anda kepingin yang nosub ini descending, ya tinggal saja dipilih descending. Ya, jadi intinya nanti per ini akan diurutkan seperti itu. Nah, kemudian next kita masuk pada step berikutnya, di mana pada step ini itu adalah memilih layout untuk report, di mana layout ini sudah disediakan oleh sistem. Ya, ini kalau kolumnar nanti modelnya ini berubah. Kalau tabular tuh seperti ini tampilannya. Ya, di sini ada header, ini judul untuk kolomnya, ini isian-isiannya, recordnya ya, seperti itu. Kemudian justify. Nah, demikian juga untuk orientation-nya. Jadi, tampilannya nanti dalam format portrait atau landscape. Nah, kalau portrait itu yang berdiri, kalau landscape itu yang horizontal ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita bisa memilih, seandainya saya memilih portrait, nanti setelah selesai ya, kita klik tombol next, kemudian diminta untuk memberi nama pada laporan yang kita buat. Nah, pada saat kita sampai pada step ini, sebetulnya 99% dari step atau tahapan pembuatan report itu sudah selesai. Nah, di sini nanti ada pilihan. Kalau kita memilih yang pertama, berarti nanti preview the report, menampilkan langsung kepada hasilnya. Sedangkan kalau kita pilih yang kedua, itu modify the report design. Berarti kita masuk ke report design. Kita belum ke arah hasilnya. Jadi kita masuk ke headernya, ke detailnya, ke footernya, mungkin ada yang mau kita rubah lagi, misalkan seperti itu. Nah, pada kasus ini, pada umumnya, semua yang sudah masuk pada step ini pengen langsung melihat hasilnya. Sehingga nanti yang dipilih itu adalah preview the report. Nah, kemudian kalau sudah, kita klik tombol finish, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini adalah hasil sementara, ya, hasil sementara dari tampilan report yang tadi sudah kita buat. Dan ini templated, sudah sesuai layout yang disiapkan oleh sistem. Nah, ketika sampai di sini, ini 100% report itu sudah selesai. Tinggal dikembalikan kepada Anda sebagai pengguna report tersebut. Seandainya Anda merasa kurang pas dengan tampilan daripada layout report yang dihasilkan di desktop ini, maka kita tetap bisa melakukan perubahan. Ya, tetap bisa melakukan perubahan dengan cara mengklik kanan. Di sini kita pilih yang design view. Nah, mungkin saya akan menjelaskan kembali beberapa menu di sini yang mungkin kemarin masih ada yang belum paham ya. Jadi ini berlaku untuk jendela yang aktif pada saat ini. Kalau saya bilang window yang aktif pada saat ini, berarti itu untuk barang, penjualan, supplier, barang yang ada di sebelah-sebelahnya bisa juga terkena dampak. Nah, di sini kita lihat dulu, untuk save itu hanya berlaku untuk laporan daftar barang. Jadi seandainya kita ingin mengganti nama yang tadi sudah kita tuliskan di sistem, kita bisa menggunakan menu save ini.
Nah, kemudian close ini hanya berlaku untuk report laporan daftar barang saja, untuk windownya laporan daftar barang saja. Nah, kemudian kalau kita pilih close all, maka semua yang aktif, window yang aktif pada saat ini di barang, penjualan, supplier, barang, laporan daftar barang, itu akan tertutup semua. Nah, kemudian kalau report view itu berarti tampilan hasil seperti yang sudah jadi tadi. Layout view itu mengarah ke pembenahan layoutnya. Jadi untuk layout dari report itu terbagi menjadi beberapa bagian. Ada header, ya. Kemudian ada untuk judul kolomnya, kemudian ada isian datanya sampai dengan page footer seperti itu. Kemudian design view ini kita bisa melakukan perubahan apapun seperti menyisipkan gambar, menambahkan judul, membuat perubahan-perubahan pada desain tampilan. Ini bisa dilakukan semuanya di design view. Sedangkan print preview itu untuk melihat hasil tampilan report yang sudah kita buat dan bisa diperbesar atau diperkecil sesuai dengan keinginan kita. Nah, mungkin dari penjelasan sekilas tadi yang merupakan review dari pertemuan sebelumnya, minggu sebelumnya, bisa sedikit mengingatkan kembali tentang materi report ini dan harapannya Anda juga jauh lebih paham karena ini sudah dibahas untuk yang kedua kalinya. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kita coba untuk membuka langsung ya. Jadi ini adalah akses ya, sudah membuka aplikasinya. Kemudian yang dimaksud dengan database itu ini Jobs 2. Anda sudah pernah membuat, digunakan untuk ujian tengah semester kemarin ya. Jadi untuk bahan-bahan dasar seperti tabel, query, ini Anda tidak perlu khawatir kalau memang Anda sudah praktek betul di rumah, sudah mengerjakan semua worksheet-nya dengan benar, ya, itu tidak akan khawatir untuk memilih bahan dasar yang sekian banyaknya ini. Tinggal memilih saja, begitu. Tidak perlu membuat, ya. Nah, di sini untuk bahan dasar seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita bisa memilih dari bahan tabel ataupun query. Nah, ini adalah hasil form yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Kemudian ini hasil report yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Saya akan perlihatkan contohnya untuk report dari laporan data barang. Kita masukkan angka, misalkan ini. Nah, ini adalah hasil dari report data barang, di mana bahan dasar dari data barang ini adalah tabel barang. Hanya satu informasi saja. Ya. Sedangkan untuk contoh yang menggunakan query, ini kita misalkan membuka laporan daftar barang. Nah, ini sudah lebih kompleks karena daftar barang itu menggunakan query yang di sini. Ya. Nah, menggunakan query yang ini untuk key daftar barang itu lebih komplit, lebih banyak dari sisi field yang dipergunakan di sini. Ya, ini kalau kita lihat dari desain view-nya untuk query-nya, Anda perhatikan. Nah, di sini untuk key daftar barang. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat dari report data supplier, nah ini juga contoh. Dan semua yang dicontohkan di sini ini sudah hasil desain kembali, redesign lagi. Ya, jadi kalau templated itu rata-rata ini sudah diedit semua ya. Kalau templated itu ya seperti yang ada di PPT atau PowerPoint tadi untuk contohnya. Nah, sekarang kalau misalkan kita ingin melakukan perubahan, ini kita bisa klik salah satu report yang kita inginkan, misalkan ini, kita klik kanan, ya. Kemudian kita pilih design view di sini. Nah, kalau kita pilih design view, nanti yang akan tampil itu seperti ini.
ada report header, ini berfungsi untuk melakukan perubahan desain pada bagian header atau judul. Kita bebas bisa menyisipkan gambar, menambahkan judul atau apapun. Nah, kemudian yang kedua ada page header. Page header ini untuk judul kolomnya. Ini juga bisa diubah. Jadi kalau kemarin masih kobar, masih nabar, mungkin bisa diperjelas detailnya dengan kode barang, nama barang, dan seterusnya. Kemudian di bagian ketiga ini ada detail. Detail di sini itu khusus untuk record, untuk isi datanya. Jadi seperti katakanlah tadi kalau kita preview, ya, report view, ini kan ada, nah, B001, ada barang 3, 50, stok cukup, sampai dengan totalnya sekian. Ada D001, ada L001. Nah, ini semua itu bisa kita atur dari sisi tampilannya lewat detail di sini. Nah, kemudian yang terakhir yaitu page footer untuk catatan kaki. Nah, ini kita bisa masukkan ada efek tanggal, diambil dari jam sistem, ya. Kemudian untuk halaman, jumlah halamannya, seperti itu. Nah, seandainya kita ingin melakukan perubahan, Anda juga harus memperhatikan sebelah kanan ini. Ini adalah property sheet, di mana property sheet ini sangat membantu kita ketika kita melakukan desain. Ya, sebagai contoh misalkan ini saya klik, maka nanti ini juga akan berubah. Saya klik lagi, nah Anda perhatikan sebelah kanan juga mengalami pergeseran. Saya klik lagi, berubah lagi seperti ini. Nah, seandainya saya ingin mengubah contohnya untuk laporan data barang, itu untuk tipenya, ya, katakanlah untuk font di sini tipenya pakainya font name. Nah, saya pengen ubah jadi Century. Tampilannya jadi besar. Nah, seperti ini. Nah, ini kemudian bisa kita ingat ya, kalau menggeser tuh hati-hati, jangan sampai mempengaruhi desain. Jadi kebanyakan mahasiswa itu mengalami kesalahan saat menggeser yang ini. Ya, jadi ini misalkan saya aktifkan juga, klik tombol shift. Nah, tekan tombol shift yang ada di keyboard kalau ingin mengaktifkan antara judul dengan isi. Kalau Anda ingin mengubah judul, isinya juga harus dilakukan perubahan juga. Jadi tidak bergeser sendiri untuk judulnya, tidak aneh untuk tampilannya, ya. Nah, di sini misalkan ingin saya kecilkan untuk ukurannya. Nah, ini jadi bisa bareng seperti ini. Nanti tinggal ini kita tambahin. Ini shift juga, ya. Kemudian kita geser ke kiri. Nah, seperti ini. Nah, misalkan untuk kode barang itu isinya yang ini ingin kita buat center di tengah, ya kita sorot kobarnya. Kemudian kita pilih untuk text align. Kita pilih yang center. Nah, jadinya seperti ini. Kita coba lihat hasil dari desain yang kita lakukan meskipun sedikit di report view. Kita isikan data. Nanti ini akan tampak di tengah seperti ini untuk isinya saja. Dan pastikan kalau Anda melakukan pergeseran untuk isi dan judul itu semuanya di shift dulu. Tekan tombol shift. Jadi tidak bergeser sendiri-sendiri. Masuk lagi ke desain. Nah, mungkin ini yang dibetulkan jumstok ya. Tadi saya lihat agak kurang rapi. Kemudian info ini mungkin mau dibuat tengah juga. Ya, di sini kita pilih untuk center. Nah, kemudian mungkin saya ingin menambahkan gambar. Saya pilih menu desain di sini, insert image, ya. Kita pilih gambar ini misalkan. Kemudian kita klik sesuai keinginan kita. Nah, kalau sudah, nanti Anda perhatikan ini yang aktif karena ini tadi. Nah, kalau nggak aktif seperti ini, kalau ingin kita aktifkan kotaknya, ya, untuk layout layer kotaknya itu kita klik saja, maka nanti ini property sheet-nya akan aktif.
Nah, di sini kita bisa atur dari sisi tampilan. Kalau klip itu bentuknya begini, kalau strip itu seperti ini, kalau zoom itu seperti ini. Ya, kayaknya tampilannya bagus kalau dibikin strip. Jadi kelihatan penuh seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa atur tampilan besarnya sesuai keinginan kita. Seperti ini. Nah, kemudian misalkan kita ingin mengatur posisi kotaknya menjadi lebih tebal. Nah, ini border width. Saya kasih 4 pt. Jadinya seperti ini. Mungkin dari sisi background untuk bordernya mau kita kasih warna di situ border color misalkan menjadi apa ya warnanya. Nah, ini misalkan kasih warna merah. Nah, kan nanti akan menjadi seperti ini. Nah, ini coba kita lihat hasilnya. Report view. Ya, kita masukkan datanya menjadi seperti ini. Nah, jadi untuk melakukan perubahan, memang sekali lagi di sini kita harus memperhatikan dari sisi yang kita klik atau kita sorot tadi. Kemudian Anda perhatikan propertinya yang sebelah kanan, itu nanti bagian kanan ini akan membantu Anda untuk melakukan perubahan. Apakah mau diubah dari sisi warnanya, bentuk ukurannya, kemudian jenisnya, seperti itu tergantung dari ketika Anda mengklik. Jadi yang perlu saya camkan berkali-kali di sini, ketika Anda sorot salah satu bagian, maka yang kanan ini yang akan aktif. Nah, properti sebelah kanan ini adalah propertinya yang saya klik di sini. Nanti kalau saya klik gambar ini akan berubah lagi. Jadi Anda melakukan perubahan apapun, itu lewat properti sheet ini. Itu nanti akan berdampak pada apa yang Anda sorot di sini. Termasuk ketika saya klik background, nah saya klik bagian kosong saja, ini juga berubah. Ya, misalkan saya ingin ganti dari sisi warnanya di sini. Nah, ini backcolor nih, ada warna. Ya, saya kan tadi aktif di situ. Misalkan saya ganti warnanya menjadi seperti ini. Itu nanti akan berubah. Ya. Kemudian yang lainnya misal mau diubah juga sama. Saya aktifkan saja di sini. Ya, saya pilih lagi warnanya. Misalkan seperti ini. Nanti klik lagi di bagian yang ketiga. Sama seperti ini. Klik lagi yang terakhir. Sama seperti ini. Nah, nanti tinggal kita lihat untuk hasilnya. Nah, ini sudah perubahan yang kesekian kali ketika kita melakukan edit pada desain view. Jadi sebetulnya cukup mudah untuk membuat sebuah laporan yang informatif dan aplikatif di sini ya. Dan itu pun dikembalikan kepada Anda nanti untuk bahan dasarnya itu bisa mengambil dari tabel ataupun query yang ada di sini. Tergantung dari kebutuhan informasi yang kita butuhkan ya, apakah mau yang komplit atau yang satu sumber saja, seperti itu. Nah, kemudian mungkin saya akan mengingatkan kembali untuk kelas KGS 19.2 ini, di mana ini adalah peta untuk penilaian dari hasil kerja Anda selama Anda mengikuti perkuliahan online. Saya ingatkan sekali lagi kepada nama-nama di sini yang masih ada kosong-kosongnya itu untuk segera menghubungi saya ya, karena sebentar lagi kita akan menghadapi ujian akhir semester ya. Jangan sampai untuk perkuliahan ini hanya Anda perhatikan dari sisi siakat login saja. Anda hanya membuka video materi itu sebentar. Itu pun tidak mengikuti penuh begitu ya. Nah, ini yang saya khawatirkan. Jadi ketika ada tugas, kemudian ada hal-hal yang memang harus Anda kumpulkan, itu Anda tidak paham karena Anda tidak mengikuti secara penuh perkuliahan ini. Ya.
Jadi mohon kalau ada yang masih menginginkan untuk mengikuti ujian akhir semester dan tidak ada kendala dengan nilai, maka segera saja penuhi nilai-nilai yang masih kosong di sini. Untuk pertanyaan bisa langsung ke WA group ya, ataupun japri ke saya. Nah, sekali lagi nanti setelah pertemuan ini itu ada tugas. Nah, ini untuk tugasnya saya kira untuk materi tadi sudah cukup jelas ya untuk kelas KGS 19.2 tentang cara pembuatan report. Nah, ini kita masuk ke kuis seperti biasa di sini. Oke, kita tunggu dulu untuk kuis yang ada di sini. Jadi untuk kuis nanti di sini menginginkan ada beberapa pertanyaan yang bisa Anda jawab ya untuk kuis pada pertemuan sore hari ini, dan saya minta nanti untuk kuisnya sendiri itu bisa dijawab di YouTube channel seperti biasa. Kemudian juga ada tugas ya, di mana untuk tugasnya sendiri itu nanti dikumpulkan dan ada batas waktunya. Kira-kira itu saja yang bisa saya berikan untuk pertemuan pada sore hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa kuis dijawab, tugas dikerjakan paling lambat dikumpulkan pada tanggal 12 Juli 2020. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.